Ini hasil orang bukan? Coba. Ada tangannya berarti orang ini ya? Ini hasil orang, maaf, Mbah, Nyai, maaf. Kirain tadi nggak ada orang, maaf. Sini, coba ke sini. Ada rambut apa ini? Ada apa sih? Ini. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Ya ampun. Ayah. Ini orang. Assalamualaikum. Coba. Menurut kamu ini apa ini? Kepala orang ini ya? Astagfirullahaladzim. Udah pindah di sini, maaf. Ya ampun. Sekarang udah ada kamera, udah ada. Sudah ada. Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan, bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah, untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Back to nature, kembali ke alam, kembali ke alamiahan kita. Mari kita izinkan kita untuk kembali ke bahagia, karena sejatinya kita sudah bahagia totalitas ya. Jadi kembalikan kesadaran ini untuk bahagia. Jangan sampai kita dikuasai oleh makhluk lain. Makhluk lain yang mengatakan kita tidak nyaman, kita sengsara, kita itu dililit hutang dan sebagainya. Kita lupakan aja dulu sejenak, kita untuk mengiyakan bahwa saat ini, sekarang saya bahagia. Jadi tidak perlu mengkhawatirkan apapun. Dan saatnya tiba untuk bertadabur diri melalui alam atau tadabur alam. Nah, kita pada saat ini akan mendatangi lokasi hutan terlarang. Hutan yang dilarang dimasuki oleh siapapun, akan tetapi karena rasa penasaran kami masuk melalui pintu belakang. Ya, jadi tidak ada yang tahu nih, tapi nggak apa-apa. Kini untuk mengkaji, karena alam semesta ini sejatinya milik kita, milik makhluk hidup. Kenapa harus disekat-sekat? Nah, ada apakah di balik itu? Barangkali ada sesuatu yang sengaja ditutup-tutupi oleh oknum atau gerombolan apa. Nah, gini, yuk ambil jalan aja yuk. Sambil berjalan, sambil mengkaji, sambil sinau. Sinau dari alam semesta ini. Rasakan dulu nuansanya, suasananya di alam semesta ini. Nih. Suasana seperti ini sudah tidak ada di perkotaan, hanya ada di kampung. Ingat pada zaman dahulu, di kampung kita, ini suasana seperti ini. Suasana seperti ini adem, banyak pepohonan rindang, banyak burung-burung berkicau. Bagaimana rasanya? Itulah. Kembalikan rasa itu kepada masa itu. Rasa senangnya ya. Sehingga nanti kita akan bisa menarik kesenangan-kesenangan selanjutnya ketika kita bersyukur dulu. Dilandasi syukur dulu, ya. Oke, dilandasi bahagia dulu. Yuk, kita sudah memasukinya nih di areanya, kalau nggak salah ini mungkin batasnya di sini. Baik, kita salam dulu yuk. Assalamualaikum. Kula nuwun. Punten. Sampurasun. Kepada siapa saja makhluknya Allah, apapun wujudnya, apapun jenisnya, kami berdua mohon izin untuk memasuki hutan ini, dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman. Dan bila mana kami mengganggu ketenangan kalian, kami mohon maaf. Kami doakan mudah-mudahan kalian semua yang ada di hutan ini, dan juga
kalian semua yang sedang menonton video ini semuanya berbahagia. Bahagia tanpa batas. Yuk lanjut. Hati-hati, di sini banyak binatang buas dan juga makhluk-makhluk yang lain. Kita harus bisa mawas diri ya. Assalamualaikum. Coba kita aktifkan indera penglihatannya, indera pendengarannya, perasaannya, dan seluruhnya kita aktifkan supaya bisa merasakan sesuatu yang ada. Kalau kita tidak seperti itu nanti bisa kita diserang tiba-tiba gitu. Dimakan macan. Iya, mama cantik. Di hutannya macan harimau itu yang serem-serem ya. Ya iya, makanya harus hati-hati ya. Ini rungkut sekali di sini nih. Ini pertanda bahwa ini sudah tidak ada yang masuk ke sini. Maksudnya tidak ada yang pernah masuk ke sini atau tidak dirawat, gampangnya gitulah. Saya sih mendapatkan bocoran dari beberapa orang. Di area sini itu ada panembahan. Tapi panembahan itu tidak dirawat. Artinya sudah tidak lagi dipakai ya. Apa sih panembahan, Kang? Yuk, tebak dulu. Panembahan apa? Kuburan angker. Bukan, bukan. Itu kan hanya propaganda orang yang tidak mudeng, ya. Jadi sesungguhnya panembahan itu tempat untuk menepke batin, ya. Menepke batin untuk mengendapkan batin kita yang keruh. Nah, di sini tempatnya. Tetapi karena pergeseran anggapan pada masa sekarang, karena mungkin ada yang nggak mudeng, jadi akhirnya digeser menjadi tempat angker, menjadi tempat persembahan. Padahal nggak seperti itu, ya. Karena orang-orang nggak mudeng, akhirnya disebarluaskan. Oke, yuk kita belajar sinau bareng-bareng, mengkaji, makanya kembali ke alam, kembali ke alamian, ya. Jadi Gusti Allah itu memberikan sesuatu yang alami dalam diri kita, tetapi dikasih racun, dikasih segala macam, sehingga membentuk diri kita yang palsu. Nah itu yang salah tuh ya. Makanya yuk kita hadirkan diri kita yang asli. Tenang dulu. Di mana lokasinya katanya sih? Santai dulu aja. Tapi di sini ada kayak bau-bau apa gitu. Nih, kayak bau-bau kembang apa nih kan? Apakah ada bunga apa di sini gitu? Bunga kamboja. Ya mungkin di sini situ, tapi apa namanya? Kayak gede banget. Shh. Apa itu? Ah, Astagfirullah. punten. Apa ini? Siapa itu? Mbak, maaf. Kan ada orang. Iya. Dari tadi kita nggak ngomong sih kamu. Katanya itu hutan terlarang, kok ada orang di sini. Ada perempuan. Ini hasil orang bukan? Coba. Ada tangannya, berarti orang ini ya. Ini hasil orang, maaf, Mbak, Nyai, maaf. Kirain tadi nggak ada orang, maaf. Gini, tadi kenalan dulu, nama saya Tarto. Gini, memang sengaja saya masuk melalui pintu belakang. Bukan di tempat pintu depan itu, sengaja maksudnya saya kepengen tahu di sini katanya ada penembahan yang katanya banyak yang aneh-aneh gitu maksudnya. Maaf, ini siapa? Dia menggunakan bahasa isyarat. Bahasanya ngangkuk-ngangkuk aja tapi nggak ngomong. Nyai, Astagfirullahaladzim. Nyai, tuh kan bukan orang lagi. Hah? Kirain juru kunci. Juru kunci. Katanya juru kuncinya perempuan emang sih. Apa ya? Apakah dia juru kuncinya gitu? Tadi menurut kamu itu siapa? Tadi kirain tadi juru kuncinya. Iya ya. Apa hilang? Berarti ini dia yang menyambut kita nih. Dia nyambut kita, tenang aja.
Lokasinya di mana ini sih? Apakah ini mungkin nih? Coba lihat dulu. Assalamualaikum. Punten. Saya rasa nih dari aura-aura ini di area sini nih. Tapi dari cerita-cerita orang, memang ada batu besar di sini, terus lagi ada pohon besar. Tapi pohon besarnya gede nggak ada nih. Pohon beringin katanya besar. Apakah? Oh, ini sudah roboh bener mungkin nih. Ini pohon beringin ini kan? Ih, ini kayak ular. Ini. Kira ular gede banget nih. Kayak ular naga ini kan? Naga masih hidup ini ya. Nih, perhatikan nih. Dihitung sini sampai sini nih. Oh, coba dulu. Ini. Coba sini. Coba ke sini. Ada rambut apa ini? Ada apa sih? Ini. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Ya ampun. Ayah. Ini orang. Ntar dulu. Punten, Mbah. Udah meninggal ini mungkin nggak ada sinyalnya. Mbah. Assalamualaikum. Coba. Menurut kamu ini apa ini? Kepala orang ini ya. Astagfirullahaladzim. Aduh. Kita mundur dulu. Ntar dulu. Ada. Kayak ini. Tadi kayak ada aroma apa nih, mundur dulu. Mundur dulu. Nah, ini dulu. Kayak mau bangkit loh. Coba perhatikan dulu nih. Coba lihat dengan tenang dulu, kamera tenang. Maaf, assalamualaikum. Punten, Nyai, Mbah. Takutnya yang tadi loh. Perhatikan ini. Itu, tapi samar-samar nih. Di kamera ada nggak? Hah? Tuh. Assalamualaikum Nyai, maaf, punten. Tuh kan, dia samar-samar, tapi tatapannya tajam. Iya. Coba tenang dulu supaya beliau bisa wujud, supaya kita bisa berkomunikasi. Tenang dulu, kamera tenang dulu. Assalamualaikum, punten Nyai. Maaf bila kedatangan kami membuat tidak nyaman jenengan. Mohon maaf sekali. Mohon untuk bisa hadir, untuk bisa berkomunikasi dengan kami. Belum bisa wujud, belum bisa padat. Tenang dulu. Mudah-mudahan nanti setelah ini bisa padat. Kalau nggak ketangkap kamera nanti gimana bisa percaya? Tadi dulu. Assalamualaikum Nyai. Maaf. Udah pindah di sini, maaf. Ya ampun, sekarang udah ada kamera, sudah ada. Maaf Nyai, maaf. Astagfirullahaladzim, maaf. Assalamualaikum. Alhamdulillah Nyai, maaf sekali bila kami mengganggu panjenengan. Iya. Perkenalkan, saya Tarto Nyai. Tarto dari Cilacap, nggih. Kita nggak boleh datang ke sini. Disuruh pulang. Suruh pulang. Kenapa Nyai disuruh pulang? Hutan terlarang. Hutan angker. Terlarang. Oh, terlarang ya. Hutan terlarang nggak boleh dimasuki kita maksudnya. Baik, nanti saya akan pulang. Insya Allah nanti akan saya pulang. Tapi sebelumnya kami ingin bertanya sesuatu kepada panjenengan. Apakah boleh? Iya. Maaf Nyai. Sebelumnya tadi kan saya datang ke sini
lewat pintu belakang maksudnya. Takutnya nggak boleh sama orang-orang, sama penjaganya di depan sana. Iya, dan gini, saya hanya ingin tahu saja tentang mengapa hutan ini dilarang. Dan katanya di sini ada penambahan yang saat ini terbengkalai tidak terurus lagi. Iya, iya, iya. Gini maaf Nyai, justru itu kami ingin tahu. Dan tadi saya melihat kayak ada orang di sini maaf, sudah seperti itu keadaannya. Eh, ini siapa? Apakah beliau ini eh, orang dibunuh ataupun orang bertapa? Maaf sekali. Iya, heeh. Oke, baik baik. Kata beliau, kalau memang ingin tahu sebenarnya harus tenang dulu, harus lentur dulu, tenang dulu, lunak. Baik, baik, baik. Iya, heeh. Berarti beliau ini sebenarnya atas permintaannya sendiri. Maksudnya dia tuh bertapa maksudnya di sini. Mengapa sampai seperti ini? Nggih, nggih. Mm-mm. Baik, baik. Apakah dulu maksudnya ini nggak mau dikubur di tempat yang layak atau di kuburan mana kok di sini saja? Kenapa? Heeh. Nggih. Iya. Heeh. Baik, baik, baik. Jadi banyak teka-teki di sini ya teman-teman ya. Eh, apa ini kan tempat penambahan. Penambahan itu sebenarnya ini untuk mendekai batin, kata Nyai ini. Jadi ini untuk pengeling-eling kita yang datang ke sini, khususnya bagi warga pribumi ataupun supaya tidak gagal paham lagi, harus bisa mendekai batin dulu. Batinnya jangan sampai keruh, kalau supaya bisa selaras, bisa memahami, artinya dibeningkan dulu, beningkan pikirannya, supaya tidak gagal paham dalam apa-apa yang dijabarkan. Jadi ini memang sengaja di bawah pohon ini, maksudnya memang dari dulu sebelum ada pohon ini sudah ada ini orang ini, dan Nyai ini sebagai penjaganya supaya tidak dirusak atau dibedah-bedah sama orang sini atau sama orang yang lain, makanya dilarang, nggak boleh. Ini ada makhluk tertentu ya, ada makhluknya, tapi ini sangat sensitif untuk diceritakan kepada orang. Makhluk ini kan banyak teka-teki yang disampaikan, sebagaimana pohon ini. Pohon ini kan membuat adem, membuat apa namanya rindang ini membuat adem. Artinya ini tuh untuk pengeling-eling kita untuk selalu dalam keadaan adem, ayem, tentrem, batinnya. Kalau sudah kita memancarkan rasa adem, ayem, maka realita akan terjadi betul-betul ayem, dilandasi ayem dulu. Tetapi kalau diawali selalu gemerungsung, selalu gersang pikirannya, maka kita pun akan selalu gersang. Makanya tadi kita disuruh untuk pulang kalau masih dalam keadaan gersang. Harus adem dulu supaya memahami. Ya, jadi arti teka-teki ini. Jadi, Mbah, ini sebenarnya siapa orang ini? Iya, iya. Oh, nggih, nggih, nggih. Iya. Beliau pun sama seperti diceritakan dulu itu, dia tuh ya seorang tokoh juga ya, tokoh figur yang apa namanya itu sengaja di sini, tapi yang namanya takdir mungkin, tapi dia tuh memang sengaja di situ nggak mau dipindahkan.
ini sebagai simbol, ya bukan simbol untuk pengeling-eling kita, tapi tidak perlu ditakuti, tidak perlu ditakuti. Ini untuk pengeling-eling semuanya, bahwa bagaimana tadi kata Nyai, ini akar ini nih ya, sebagai pohon ini sebelum tumbuh ke atas, dia tuh sabar menanti untuk tumbuh ke bawah dulu. Tumbuh ke bawah akarnya biar kokoh, biar kuat dulu, supaya kita betul-betul nanti ke depannya kalau sudah tinggi akan kuat. Ini kehidupan kita nyata, kehidupan nyata kita. Kita sunyi senyap, walaupun ada akar yang membawah itu ya, tumbuh ke bawah tapi kita tenang, tidak ada yang tahu. Tapi nanti ada saatnya tumbuh ke atas, akan kokoh meskipun digoyang-goyang oleh masalah, angin, kita akan tetap tegar kokoh. Ini makanya siapkan mental, mempersiapkan diri misalnya untuk kehidupan lebih baik ya. Mulai sekarang saat ini kita harus bisa memantaskan diri dulu supaya datanya tepat dengan semesta ini, sehingga terjadi sesuatu yang sesuai dengan apa yang kita rasakan, itu maksudnya. Jadi berarti ini termasuk pesugihan itu Nyai, maaf. Tergantung konsep pikiran manusia mau mengkonsepkan apa. Mau mengkonsepkan pesugihan bisa, tapi semua itu tergantung kamu. Apa saja. Baik Nyai. Iya. Iya. Oke. Nih, mau pesugihan apa saja semua tergantung kita saja. Ya, jadi artinya kita sendiri yang memutuskan mau di tempat di mana saja, mau ke paranormal siapa saja, kalau kita tidak sinkron, tidak akan nyambung. Ya, artinya kita mengizinkan kita untuk lebih naik derajatnya, diizinkan untuk mendapatkan rezeki. Selama ini kita menutup sendiri dengan anggapan prasangka yang susah. Nah itu maksudnya, supaya kita bisa betul-betul selaras, kembali ke alamiahan kita. Berarti itu Pak Nyai Maya, kembali ke alamiahan kita, ke alamiah yang sudah diberikan Tuhan pada kita gitu. Nggih. Nggih. Insya Allah Nyai, insya Allah nggih. Kita disuruh untuk menghilangkan, melepaskan sesuatu yang bukan diri kita. Yang bukan diri kita itu ya sih, contohnya itu kita sering mengeluh bahwa saya miskin, bahwa saya sengsara, itu bukan diri kamu. Untuk melepaskan itu, kembalilah ke alamiahannya bahwa saat ini sekarang saya bahagia, kata beliau tadi nggih. Insya Allah akan Nyai. Nyai. Tapi ini masih ada nih. Coba lihat sini. Masih ada nih. Wow. Saya pengen tahu nih, maksudnya penasaran loh. Maaf nih. Oh, ini mungkin sebuah pertanda apa gitu. Kelihatan di kamera nggak? Nggak sih lo? Wah. Mbak. Apa ini ya? Tadi ini untuk pengeling-eling saja. Untuk tertanam, untuk selalu menanamkan rasa bahagia ya. Jadi menyatu dengan alam, menyatu dengan bumi. Jadi untuk selalu menanamkan rasa bahagia terhadap diri sendiri dan bersama sesama gitu. Ya udahlah yuk. Kita nggak mau dipindah ini. Yuk. Malah aja doang ini ya. Itu betul-betul ke bawah sana. Bocah apa ini ya? Iya. Siapa ini? Enggak tahu, nggak dikasih tahu. Enggak dikasih jimat ini ya. Jimatnya ilmu. Selalu ada pesan cinta, selalu ada bahasa baik ketika kita betul-betul selaras, betul-betul mengizinkan diri ini untuk bahagia, untuk membuka aksesnya ya. Jadi ternyata ada panembahan. Panembahan itu tempat untuk mendapatkan batin, mengendapkan kotoran-kotoran batin yang selama ini keruh ya dalam diri kita, supaya bening. Dan kalau bening apa? Mudah mendapatkan petunjuk-petunjuk dari langit ya, petunjuk yang dijabarkan oleh semesta dan apapun itu. Dan tadi dari penjabarannya orang yang tertanam di situ pun sudah diceritakan tadi, monggo dicerita lagi, diulang lagi. Mudah-mudahan menjadi bahan renungan kita supaya kita lebih mendekat
lebih sadar, lebih eling, dan kita mengizinkan selalu bahagia, sehingga kehidupan kedepannya akan selalu bahagia, berlimpah tanpa batas. Terima kasih sudah menonton, mudah-mudahan terhibur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam makmur, cibar cibur. Sahabat semuanya, lihatlah aliran air ini ternyata keruh sekali. Keruh ini berasal dari pengendapan-pengendapan yang terbawa oleh arus aliran ini. Nah, jangan biarkan energi negatif menguasaimu. Energi negatif menguasai sehatmu, menguasai semangatmu, menguasai suksesmu. Insya Allah dengan metode air garam ini bisa menjebol portal-portal energi negatif, sehingga akan lancar kembali dari pengendapan yang tanpa kita sadari. Silakan hubungi Bang Admin saja yang tertera di sini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih.